Kami terima kasih ya Tuhan. Semoga kami bisa belajar yang baik. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu bisa. Oke, bagus sekali ya Hansu, berani mimpin doa. Oke teman-teman, kemarin kan kita sudah ada tugas ya, ada tugas untuk anak-anak ini tentang mengerjakan soal tentang kalor. Dari yang mengerjakan, dari total jumlah anak itu kelas 7C itu yang mengerjakan baru 16 orang, sedangkan kelas 7D yang mengerjakan baru 18 orang. Masih setengahnya berarti ya. Untuk teman-teman yang lain, ya kalau bisa dikerjakan. Sebisa mungkin dikerjakan. Mau salah mau benar yang penting dikerjakan dulu. Kalau nggak dikerjakan nanti kalian nggak akan tahu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Oke, saya tanya dulu. Kalor itu apa? Yang kemarin kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan kalor sih? Oke, Brinda jawab panas. Ya. Kalor itu adalah panas ya, sedangkan perpindahan kalor ini adalah perpindahan panas. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Suaranya dikecilin aja punya. Kan sudah dengar Bapak jelasin. Baik, pertanyaan Brian bagus. Jadi kenapa di apa? Lanjut. Kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda saling bersentuhan. Satuan kalor itu dalam satuan sistem internasional adalah joule atau J besar, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Untuk materi ini nanti akan saya kirimkan ke WA anak-anak ya. Nah, di sini dikatakan jika suatu zat menyerap kalor, artinya dia menyerap panas, maka suhunya akan naik. Contohnya adalah ketika kalian merebus air. Air mendapatkan panas dari kompor, dari api kompor ya, maka suhunya akan naik. Kebalikannya, jika suatu zat melepaskan kalor atau panasnya itu dilepaskan ke udara, maka suhunya akan turun. Contohnya adalah apa? Air yang dimasukkan ke dalam kulkas ya. Yang semula suhunya misalnya 30 derajat Celcius, dimasukkan ke freezer, maka bisa sampai 0 derajat Celcius. Nah, kemudian apabila kalian punya air ditambahkan dengan es, ya, nanti jadinya suhunya akan turun sehingga mencapai titik setimbang, yaitu titik di mana suhu air dan suhu es itu sama. Ini kemarin kita sudah pelajari juga jumlah kalor itu lambangnya Q ya, yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T atau CM delta T. Biar mudah ingatnya ya, Q sama dengan macet. Macet itu apa? MC delta T. Lebih mudah ingatnya. Q sama dengan macet. Dengan Q adalah jumlah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis zat, delta T adalah kenaikan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Ini kemarin anak-anak kan sudah mengerjakan soalnya ya. Nih, misalnya ada soal seperti ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Dan kalor jenis air itu adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan atau Q. Untuk mendidihkan 1 kg air. 1 kg air itu apa? Ternyata 1 kg air itu adalah M-nya atau masanya. Dan suhu awalnya itu adalah T0.
ya, T0-nya, dan suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius, yaitu T-nya. Dan kalor jenis airnya atau C ya dilambangkan dengan C, 4200 ya, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Gitu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Untuk mengetahui menuliskan yang diketahui bisa ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kita punya rumusnya tadi, Q sama dengan macet, MC delta T, macet. K yang diketahui tadi M, C, T0. Nah, di mana delta T sama dengan T dikurangi T0. Tadi T-nya adalah 100 derajat Celcius, T0-nya 25 derajat Celcius. Didapatkan delta T-nya adalah 75 derajat Celcius. Maka yang ditanya Q, caranya bagaimana? Q sama dengan macet. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan soal itu wajib seperti ini ya. Wajib seperti ini. Tujuannya apa? Dengan menuliskan diketahui, ditanya, dijawab, dan menuliskan rumus, itu kalian tanpa sadar nanti akan terbiasa ya, tidak perlu menghafal lagi, kalian sudah tahu sendiri. Oh, M itu massa, C itu kalor jenis, Q itu jumlah kalor. Langsung tahu ya ketika kalian setiap mengerjakan dibuat seperti ini. Oke, langsung dihitung. 1 kali 4,2 kali 10 pangkat 3 kali 75 derajat Celcius. Nah, yaitu 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Artinya 10 pangkat 3 ini yaitu 1 nolnya ada 3. Gampangnya seperti itu. 1 nolnya ada 3. Atau 315 kilojoule. 315 kilojoule itu sama dengan 315.000 Joule. Oke, itu ya. Ini gampang kalau anak-anak kemarin sudah pernah mengerjakan soalnya. Apa yang dimaksud dengan kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, ini dari persamaan tadi yang macet tadi kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya, ini yang belum kita pelajari tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi ya. Kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor ya, kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, itu C sama dengan Q per T. Bedanya apa C yang ini dan C yang atas? Kalau kalor jenis ini C-nya C huruf kecil. Sedangkan kapasitas kalor C-nya ini adalah C huruf kapital ya. C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikalikan dengan C. Pasti anak-anak pernah kan belajar ini ketika SD dulu kelas 3 kalau nggak salah. Di mana padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Di mana ketika padat menjadi cair itu dinamakan dengan mencair atau melebur ya. Padat menjadi cair itu melebur. Cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Selanjutnya, cair menjadi gas ya. Cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Sedangkan gas kalau berubah menjadi air itu disebut dengan mengembun. Kalau padat berubah menjadi gas itu menyublim, gas berubah menjadi padat itu mengkristal. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Artinya melepaskan kalor itu adalah membuang kalor, artinya suhunya menjadi lebih dingin. Contohnya adalah membeku. Dari air yang suhunya tinggi, kalornya atau panasnya itu dilepaskan sehingga suhunya menjadi semakin dingin, jadi es. Contoh lain adalah mengembun. Mengembun itu kalau di pagi hari itu kita tahu embun, ada embun karena apa? Karena pada pagi hari itu suhunya dingin. Ya kan? Suhunya dingin, prosesnya hujan itu salah satu bentuk dari pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi ya. Pernah belajar ya materi daur ulang air ya. Kondensasi itu adalah proses pengembunan dari uap air
menjadi air, titik-titik air kemudian turun jadi hujan. Tuh. Kemudian mengkristal itu juga melepaskan kalor, yaitu dari gas menjadi padat. Selanjutnya, kalau perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, artinya dia memerlukan panas itu untuk mengubah wujudnya. Contohnya adalah mencair dari suhu yang rendah, dia butuh panas untuk menjadi suhu yang tinggi sehingga dia berubah menjadi air. Kemudian menguap. Menguap juga demikian ya, membutuhkan panas untuk mendidihkan airnya dan berubah menjadi uap air. Contoh yang lain adalah menyublim juga demikian, yaitu memerlukan kalor, artinya dia butuh panas itu untuk mengubah wujudnya dia. Sejauh ini apakah ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ternyata perubahan wujud zat tadi itu ada yang memerlukan kalor, ada yang melepaskan kalor. Ya. Contoh di sini kita akan belajar bagaimana perubahan wujud zat itu kita bisa menghitung kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda dalam mengubah wujudnya. Nah, ketika benda itu dari padat menjadi air atau dari es menjadi air, itu kita membutuhkan panas ya, sehingga dia berubah menjadi air seluruhnya. Es yang berubah menjadi air seluruhnya, kita membutuhkan panas. Di mana rumusnya panas yang kita butuhkan atau Q itu sama dengan M dikali L. L itu apa? L itu adalah kalor lebur, ya, kalor lebur suatu zat. Satuannya joule per kilogram, ya, joule per kilogram. Jadi misalnya es masanya 2 kilogram, ya. Kemudian massa kalor leburnya misalnya 30.000 joule per kilogram. Berarti kalor yang dibutuhkan untuk untuk mengubah wujudnya dari es menjadi air, yaitu masanya tadi berapa dikalikan dengan 30.000, hasilnya adalah 60.000 joule. Gitu ya. Nanti kita akan coba latihannya. Nah, kalian bisa nggak mengubah persamaan ini? Jadi Q sama dengan ML ya, ML Mobile Legend. Nah, ingat aja ketika ada rumus, ini rumusnya agak banyak. Kalau tadi ketika naik suhunya itu Q sama dengan macet, ya. Ingat kan? Pada saat berubah wujud tadi Q sama dengan macet, tetapi pada saat naik suhunya Q sama dengan macet, tetapi pada saat mengubah wujudnya dari es menjadi air, Q sama dengan Mobile Legend. Dah ingat ML. Ya, ML. Tuh. Selanjutnya ini enggak usah. Nih, perubahan wujud. Jadi dari titik A ke titik B, ya kalau kalian lihat grafik ini, dari A ke B, ini wujud benda masih bentuk S, ya. Bentuk S. Nah, S dari A ke B itu es yang suhunya naik. Misalnya yang suhu di A ini es ketika suhunya minus 10. Kita biarkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan suhu es itu akan naik dari minus 10 naik terus sampai 0, ya, sampai 0 derajat Celcius. Nah, itu wujudnya masih es. Pada saat titik ini, berapakah jumlah kalori yang dibutuhkan? Nah, karena ini grafiknya naik, maka jumlah kalori yang dibutuhkan itu sama dengan macet. Ya, kalau suhunya naik, jumlah kalori yang dibutuhkan sama dengan macet. Sedangkan pada saat grafiknya mendatar, ini artinya apa? Dari titik B ke titik C, pada grafik mendatar ini yaitu perubahan wujud yang semula dari es yang suhunya 0 derajat Celcius, dia berubah wujud menjadi air seluruhnya yang juga bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, perubahan pada saat grafik mendatar ini disebut perubahan wujud, ya, perubahan wujud dari es menjadi air. Nah, rumusnya apa? Ya tadi yang sebelum ini kita pelajari. Jumlah kalor sama dengan Mobile Legend. Ingat, ML, ya.
Selanjutnya, setelah dari 0 derajat Celcius kita panaskan terus ya, kita rebus terus. Es yang kita rebus tadi kita rebus lagi. Sudah menjadi air seluruhnya kita rebus lagi, maka suhu airnya akan naik terus. Ketika suhu ini naik, ya nanti sampai 100 derajat Celcius baru mendidih kan, seperti itu. Nah, pada saat naik ini, Q atau jumlah kalornya itu juga sama dengan macet. Ya, sama dengan macet. Dan sampai suhu 100 derajat Celcius, maka air yang panas itu yang mendidih itu akan berubah menjadi uap air. Proses menjadi uap air ini kita juga bisa menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan, yaitu Q sama dengan Mu ya, Mu. Dengan U tadi, U itu adalah kalor uapnya. Kalau tadi ini kan ml ya, kalau di titik BC ini ml, kalau di titik DE ini Q sama dengan Mu. Ini tadi kalor uap, rumus kalor uapnya. Lihat ya. Q sama dengan Mu. Kalau tadi kalor lebur ya, Q sama dengan ml. Ingat aja, kalau lebur L, kalau uap U kan depannya Mu. Udah, gampangannya seperti itu. Ini boleh anak-anak catat sekarang. Ini penting ya. Dimana dari Q1 ya, jadi jumlah seluruhnya, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap seluruhnya sampai Q5 ini nanti, yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Tetapi misalnya nanti contohnya yang ditanya berapa jumlah kalori yang dibutuhkan dari es bersuhu minus berapa ya, misalnya minus 10 derajat Celcius menjadi air bersuhu misalnya 50 derajat Celcius. Berarti kalian cukup dari titik Q1, Q2 dan Q3 saja yang dihitung ya. Q3 dengan delta T-nya tadi adalah 50 dikurangi 0 ya. Contoh soal ya. Misalnya potong es masanya 500 gram. Nah, ingat kalau satuannya dalam gram kita harus mengubahnya dalam kilogram. Ya. Berarti kalau 500 gram kalau diubah menjadi kilogram berapa kilogram? Setengah kilogram. Dan suhunya minus 10 derajat Celcius. Berarti es itu suhunya minus 10 derajat Celcius. Dipanaskan sampai menguap. Berarti dari es sampai menguap. Nah, dari soal ini apa saja yang diketahui? Yang diketahui adalah massa es. Massa esnya 500 gram. Kemudian diubah menjadi kilogram, yaitu 0,5 kilogram. Ya. Kemudian TA-nya berapa? Minus 10 derajat Celcius, yaitu yang pada saat di titik A tadi. Ya, titik A itu yang paling bawah. TB-nya berapa? 0 derajat Celcius, yaitu yang di titik B. CS artinya apa? Kalor jenis es itu 2100, kalor jenis air 4200, dan kalor lebur esnya 336.000. Nah, di sini dikatakan berapa? Ternyata dipanaskan sampai menguap. Berarti tidak sampai menguap seluruhnya ya. Dikatakan hanya dipanaskan sampai menguap saja. Berarti sampai titik pada saat dia mau menguap. Katakan seperti itu. Berarti tidak sampai C4, tidak sampai Q4, tetapi sampai Q3 saja. Q3 ya. Q3 itu suhu 100 derajat Celcius, itu berarti dia sudah mulai mau menguap. Maka pada peristiwa 1 dari titik A ke titik B yang seperti grafik tadi, itu perubahan suhu dari minus 10 menjadi 0 derajat Celcius ya. Minus 10 menjadi 0 derajat Celcius. Berarti ini kita gunakan karena dia kenaikan suhu, kita gunakan Q sama dengan macet ya. Dengan M-nya tentunya massa S-nya, C-nya juga CS ya. Karena tadi di titik paling bawah itu perubahan wujud dari es menjadi air. Jadi bentuknya masih es, berarti kita pakai CS. Delta T-nya berapa? Yaitu TB dikurangi TA, berarti 0 dikurangi minus 10, jadinya plus 10. Didapatkan 10.500 Joule. Itu untuk Q1-nya ya. Kemudian untuk peristiwa kedua yaitu dari titik B ke titik C. Dari titik B ke titik C itu grafiknya mendatar. Ya, grafiknya mendatar.
Maka kalau grafiknya mendatar, pada peristiwa kedua yaitu titik B ke titik C. Titik B ke titik C ini grafiknya mendatar, berarti dia berubah wujud, ya, berubah wujud. Di mana tadi titik B ke titik C itu pakai M kali L, ya, yaitu 0,5 dikali L-nya tadi berapa? Nih 336.000. L itu apa? L itu adalah kalor lebur S, ya, kalor lebur L. Kalau U itu ya kalor uap. Itu peristiwa yang kedua. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga yaitu dari titik C ke titik D. Ini terjadi kenaikan suhu artinya, ya, bergerak naik. Itu terjadi perubahan suhu. Maka kita bisa mencari jumlah kalornya dengan macet juga. Tapi dengan C-nya pada saat dari C ke D ini kalor jenisnya kita menggunakan kalor jenis air. Kenapa? Karena bendanya ini sudah berubah wujud, ya. Karena sudah di titik C ini dia sudah berubah menjadi air. Maka C-nya kita gunakan C air. Udah tinggal dihitung, dapat hasilnya segini. Sehingga kalor total yang diperlukan dari proses A sampai D, kan di sini dikatakan dari titik A ke titik D. Berarti A, B, C, D. Berarti cukup sampai titik D sini. Nah, berapa jumlah kalornya? Yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sehingga Q totalnya adalah 10.500 ditambah 168.000 ditambah 210.000. Sehingga jumlah kalori yang diperlukan dari titik A sampai titik D ini adalah 388.500 joule. Ya, ini nampaknya sulit, tetapi kalau anak-anak menguasai konsepnya tadi A ke B itu naik suhunya berarti pakai macet, dari B ke C itu suhunya tetap, tetapi dia berubah wujud itu pakai ml, dari C ke D itu suhunya naik ya pakai macet lagi. Ya, kalau soal fisika, matematika itu wajib diketahui ditanya itu, ya, apalagi soal cerita seperti itu. Kemudian misalnya nanti kalian ketika mengerjakan soal, kalian kerjakan dulu, kalian kasih ke bapak dulu, kirim lewat WA dulu kan, karena takut salah kalau langsung kirim ke classroom. Kirim lewat WA dulu, lihat, Pak, ini bener nggak Pak? Ini saya koreksi. Oh, ini salahnya di sini, diperbaiki dulu, boleh kayak gitu. Atau kalian langsung kumpulkan di classroom juga boleh. Nah, nanti misalnya sudah dikumpulkan ke classroom, apabila saya sudah periksa, saya akan kembalikan, ya. Oh, ternyata salahnya di sini, misalnya kayak gitu. Kalian perbaiki lagi, kalian kumpulkan lagi di classroom, tidak apa-apa. Biar nilainya bagus semua, ya. Kalau cukup, mari kita tutup dengan berdoa. Brenda. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami Tuhan dari awal pembelajaran sampai selesai Tuhan. Sekarang kami sudah selesai Tuhan, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.